Nepal merupakan satu-satunya negara di dunia dengan bendera berbentuk segitiga yang unik, melambangkan puncak tertinggi Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Sebagai negara di Asia Selatan dengan luas wilayah 147.181 km persegi, Nepal menaungi 8 dari 14 puncak dunia, termasuk puncak Gunung Everest Himalaya yang merupakan rantai gunung terbesar di dunia dan membentang lebih dari 3.500 km, melintasi Pakistan, India, Bhutan, dan Cina. Sebagian besar juga terletak di wilayah Nepal. Bahkan lebih dari 1.300 puncak gunung Himalaya yang berada di Nepal mencapai ketinggian lebih dari 6.000 meter. Itulah sebabnya Nepal dijuluki sebagai negara Himalaya dan mendapat julukan sebagai atap dunia. Nepal memiliki beberapa medan pegunungan yang paling terjal dan tersulit di dunia, dan sekitar 75% wilayahnya ditutupi oleh pegunungan. Selain dikenal sebagai atap dunia, Nepal juga dikenal sebagai tempat kelahiran Siddhartha Gautama, yang merupakan pendiri ajaran Buddha. Gautama lahir di Lumbini, Kapilvastu, yang terletak di Nepal, sebagai pangeran dari dinasti Shakya. Tempat pasti kelahirannya dilestarikan di dalam kuil Mayadevi, dan lokasi ini menjadi situs ziarah tersuci bagi umat Buddha di seluruh dunia. Nepal juga dikenal sebagai negeri 1000 kuil. Meskipun negara ini tidak benar-benar memiliki 1000 kuil, terdapat banyak kuil di setiap sudutnya. Sebagian besar penduduknya menganut agama Hindu, dengan persentase mencapai 81,3%. Selanjutnya, terdapat penganut agama Buddha sebesar 9%, Islam 4,4%, dan agama lainnya 5,3%. Karena itu, adalah wajar jika Nepal memiliki banyak kuil. Nepal adalah negara yang berdaulat dan merupakan negara tertua di Asia Selatan. Meski termasuk negara kecil, Nepal merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Itulah sebabnya Nepal tidak memiliki hari kemerdekaan. Secara geografis, Nepal adalah negara yang terkurung oleh dua negara raksasa, yaitu Cina di utara dan India di selatan. Uniknya, meskipun terkenal sebagai tempat lahirnya Buddha, Nepal merupakan negara multi-etnik, multi-bahasa, dan multi-agama. Nepal memiliki lebih dari 80 kelompok etnis yang berbicara lebih dari 123 bahasa dan dialek lokal. Yang paling menarik, meskipun memiliki banyak suku dan agama, tidak ada setetes darah yang tumpah di Nepal atas nama kerusuhan agama maupun etnis. Nepal merupakan negara sekuler dengan konstitusi yang memberikan kebebasan untuk mempraktikkan budaya dan agama apapun, sehingga di Nepal kelompok etnis yang beragam dapat dengan bebas merayakan budaya, tradisi, dan festival mereka masing-masing. Ibu kota Nepal, yaitu Kathmandu, memiliki sejarah yang sangat unik. Mitologi dan penelitian geologi sama-sama memastikan bahwa dulunya Kathmandu merupakan sebuah danau. Menurut mitologi Nepal, ada seorang bijaksana yang terbang ke kota Kathmandu dan melihat danau besar. Selanjutnya, ia membelah danau tersebut menjadi dua bagian dan mengeringkan airnya agar peradaban dapat berkembang di kawasan itu. Di sisi lain, teori ilmiah menjelaskan bahwa terdapat banyak bukti geologis yang menunjukkan bahwa lembah Kathmandu dulunya berupa danau, namun berbeda dari mitologi, para ahli geologi berpikir bahwa danau tersebut tidak mengering sekaligus, melainkan bertahap dalam kurun waktu 15.000 tahun. Lembah Kathmandu terkenal dengan kumpulan warisan yang diakui oleh UNESCO. Warisan tersebut terdiri dari 7 kompleks monumen serta bangunan yang mewakili semua karya sejarah dan artistik Nepal. Tidak hanya itu, Nepal memiliki 4 tempat yang diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Hebatnya, meski hanya negara kecil, Nepal juga memiliki banyak rekor dunia, seperti Gunung Everest yang merupakan puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 meter, dan banyak lagi. Salah satu hal yang paling unik di Nepal adalah bahwa satu-satunya dewi yang hidup di bumi dapat ditemukan di negara ini. Dewi tersebut dijuluki sebagai Kumari, yang secara harfiah bermakna gadis perawan. Kumari adalah seorang gadis yang dianggap sebagai manifestasi duniawi dari energi wanita ilahi, inkarnasi dari dewi yang dikenal sebagai Taleju atau nama lain untuk Dewi Durga. Kumari tinggal di sebuah kuil di Kathmandu dengan kereta selama festival dan disembah oleh ribuan umat Hindu serta umat Buddha. Namun, sebelum didaulat menjadi Kumari, seorang gadis harus melewati seleksi yang sangat ketat dan rumit. Beberapa kriteria dasar yang harus dimiliki oleh Kumari adalah memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki luka atau bekas luka di tubuh, tidak cacat,
belum mengalami menstruasi, dan tidak ada gigi yang hilang. Jika telah memenuhi syarat tersebut, para gadis calon kumari akan melewati pemeriksaan lebih lanjut dan harus memenuhi 32 kesempurnaan tubuh, atau yang dikenal dengan sebutan betis laksan. Kelak, ketika terpilih, ia akan menjadi seorang dewi yang disembah, yang kemudian akan